Oke, sekali ini gue mau sharing-sharing tentang gimana sih cara buat project baru untuk Flutter. Pertama-tama, teman-teman boleh tekan Windows R dulu, buka konsolnya ya. Buka konsolnya, habis itu silahkan masuk ke direktori kerja teman-teman. Nah, di sini saya membuat projectnya di Documents Flutter Project ya. Nah, pastikan teman-teman sudah membuat direktorinya dulu sebelumnya, oke? Karena kalau belum dibikin ya teman-teman nggak bisa masuk ya ke direktorinya. Setelah itu, teman-teman bikin direktori baru, misalnya namanya adalah tutorial Flutter N misalnya. Nah, habis bikin direktori, teman-teman masuk ke direktori tutorial Flutter N, enter. Nah, setelah itu, teman-teman jalankan perintah Flutter create. Oke, hati-hati ada spasi ya. Sebelum titik ada spasi, lalu di enter. Nah, dia akan membuat project Flutter baru di dalam direktori ini ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat, dia itu isinya seperti ini ya, ada pubspec dan sebagainya. Oke, setelah itu kita buka di VS Code. Kita buka di VS Code. Caranya ketik code spasi titik enter. Nah, dia bakal membuka projectnya di VS Code. Oke, seperti itu. Nah, ini kalau kalian pakai extension boot, dia by default sudah ada config.json-nya ya. Seperti itu. Nah, untuk mempermudah coding, oke, teman-teman juga bisa menambahkan setting VS Code setting.json di mana kita bisa otomatis menambahkan konstan ketika kita melakukan save file. Oke. Kalau kalian install ngebut, pasti kan kalian sudah install ngebut ya. Nih, kalian sudah install ini. Kalau belum install silahkan install dulu ya. Nah, diinstal dulu. Setelah diinstal, kalian tekan ini, Ctrl Shift Alt 1. Nah, gunanya apa? Dia akan membuat file di sini namanya settings.json. Di mana ketika nanti teman-teman mendapatkan warning seperti ini ya, karena kita lupa menambahkan konstan, yang ini juga nih. Nanti dia otomatis bakal menambahkan konstan ketika teman-teman save. Nah, gunanya itu ya, teman-teman ya. Tuh, kayak gitu. Oke, seperti itu. Lalu untuk menjalankan projectnya, teman-teman klik tombol ini ya, tombol play, atau di sini ada shortcutnya Ctrl Shift D, bisa juga ya teman-teman, atau diklik aja tombol ininya, atau F5 juga bisa kalau nggak salah. Coba, nah F5 juga bisa ya teman-teman. Seperti itu. Klik yang ini. Nah, di sini kita belum membuat file launch.json. Oke, ini untuk konfigurasi ketika teman-teman pengen menjalankan uh, aplikasi Flutter-nya ya, ini diperlukan. Jadi teman-teman klik aja create launch JSON file. Nah, setelah di create, teman-teman boleh lihat dulu nih isinya apa. Nah, isinya seperti ini ya. Kalau udah menjadi seperti ini berarti sudah bisa dijalankan. Oke. Di sini ada profilnya juga. Profilnya itu bisa pakai release mode, profile mode. Nah, kalau profile mode ini biasanya dipakai kalau teman-teman pengen ngecek performa aplikasi Flutter. Nah, teman-teman bisa pakai profile mode ya. Seperti itu. Nah, untuk mode debug itu biasanya paling atas ya. Nah, yang default aja sih. Yang default itu adalah mode debug. Setelah itu teman-teman tinggal klik play. Tinggal dijalanin. Oke. Bang, ini gua jalannya di platform apa ya? Di Windows kah, di web kah, atau di Android kah gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa tahu di sini. Nah, di sini ya, diklik aja. Tuh, di situ kan ada pilihannya ya, mau menjalankan di Edge, Chrome, Chrome atau Windows. Oke. Nah, ini kalau teman-teman colok USB nanti di sini ada pilihannya nih. Pilihan untuk menjalankan di versi Android. Coba sebentar. Oke, kalau terhubung dengan device Android, ketika teman-teman klik yang bawah, nah ini ada pilihannya nih. Untuk menjalankan aplikasi Flutter-nya di versi Android. Seperti itu. Oke, saran saya teman-teman kalau baru belajar, nah, mendingan pakai dua device ini aja. Yang pertama, teman-teman menggunakan real device. Oke, beneran device Android. Oke, meskipun teman-teman bisa pakai emulator, saran saya pakai aja real device ya, untuk menghindari hal yang tidak kita inginkan. Seperti itu. Oke, jadi pakai aja real device. Kalau pengen mirror ke PC, boleh pakai visor. Nih, kalau menggunakan visor,
kalian bisa mirroring ke sini nih. Nah, tinggal di play. Nah, kalian bisa melihat device teman-teman tapi dari PC atau laptop tuh. Bisa juga ya menggunakan yang namanya visor. Oke. Lebih baik teman-teman menggunakan real device karena kalau pakai emulator itu lumayan memakan space ya teman-teman ya. Dan lumayan berat. Jadi saya selalu menyarankan pakai aja real device teman-teman. Oke. Habis itu ya udah kalau udah teman-teman pilih platformnya mau di mana, di sini saya pengen menjalankan uh, di handphone saya, diklik, lalu kita klik play. Habis itu ya ditunggu teman-teman ya. By the way, ini kalau running the Gradle untuk pertama kali mungkin akan agak lama ya, teman-teman sabar. Oke, ditunggu aja. Dan pastikan pingnya itu stabil. Oke, koneksinya itu stabil. Karena kadang kalau koneksinya nggak stabil, dia jadi agak lama sih. Kayak gitu. Oke, jadi ditunggu aja sampai selesai. Nah, kalau ada pilihan seperti ini, kalian boleh cek di sini, remember my choice, baru klik install. Nah, ini sudah berhasil dijalanin ya, teman-teman ya. Tuh, kalau saya klik ini, dia nilainya bertambah ya. Karena ini contoh aplikasi yang teman-teman bisa lihat ketika teman-teman membuat project Flutter baru. Seperti itu ya, teman-teman, cara create projectnya cukup mudah. Saya ingatkan sekali lagi jangan pakai emulator, oke? Pakai aja real device, oke? Pakai aja real device. Atau mau pakai Windows juga boleh. Kalau pakai Windows pastikan teman-teman sudah install C++ ya for desktop. Seperti itu.